Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan ISO 45001 tahun 2018. Ini juga materi yang telah saya update di RPS mata kuliah SMK 3, yang mana sebelumnya ada materi terkait dengan OSAS tahun 2007. Nah, itu akan saya ganti menjadi ISO 45001 tahun 2018. Oke, yang perlu kita ketahui bahwa ISO ini dirilis itu pada tanggal 12 Maret tahun 2018 dan eh, akan menggantikan ya sistem manajemen K3 yang sudah kita ketahui selama ini yang standar ataupun level internasional, itu menggantikan OSAS tahun 2007. Lalu kemudian ini standar baru ya, bukan revisi dari OSAS tahun 2007, dan juga diharapkan kepada para pelaku industri yang ingin menerapkan sistem manajemen K3 yang levelnya internasional itu diberi waktu sekitar 3 tahun. Dari 2018 berarti ya tahun 2021 ini harus sudah migrasi ke ISO 45001. Dan yang terakhir, ISO 45001 ini bukan terkait dengan produk safety atau property damage ya, tapi ini terkait dengan sistem manajemen. Oke. Nah, apa sih perbedaannya ya dengan OSAS, yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang terkait OSAS ya, sekarang udah beralih ke ISO 45001. Apa sih perbedaannya? Yang pertama tentunya ISO ini sama dengan ISO lainnya seperti ISO 9001 dan 14001, di mana sudah memiliki 10 klausul. Lalu kemudian di sini juga di ISO 45001 sangat mendorong kepada top manajemen atau pemimpin perusahaan untuk berkomitmen terhadap K3 ya, sedangkan di OSAS biasanya tanggung jawab K3 itu diserahkan kepada manajer K3. Yang ketiga di mana ISO 45001 ini sudah memperhitungkan risiko dan peluang ya, bukan hanya risiko yang hanya diterapkan oleh OSAS ya. Jadi ada juga peluang di situ. Lalu kemudian yang keempat, ISO 45001 ini lebih menekankan atau mendorong partisipasi pekerja ya, sedangkan di ISO OSAS ini tidak menerangkan secara jelas tentang bagaimana partisipasi pekerja itu. Jadi di ISO 45001 diharapkan pekerja itu proaktif. Lalu kemudian yang kelima, ISO 45001 ini menuntut kepada pemasok barang. Oke, misalnya kita membeli suatu barang, ya otomatis kita menuntut kepada pemasok terkait dengan syarat-syarat K3-nya. Sedangkan di OSAS hal ini tidak diterangkan ataupun tidak digali secara detail. Yang terakhir, ISO 45001 ini based on proses ya, bukan berdasarkan prosedur, sehingga sifatnya lebih dinamis. Nah, ini beberapa klausulnya ya. Klausulnya dimulai dari klausul 4, karena klausul 1, 2 itu hanya terkait dengan pengertian dan hal-hal substantif. Di sini penting ya, klausulnya yang pertama dimulai klausul 4, konteks organisasi, klausul 5 terkait kepemimpinan, klausul 6 terkait perencanaan, klausul 7 terkait tentang communication ya, terkait dengan support, lalu kemudian klausul 8 terkait dengan operation, lalu kemudian 9 terkait dengan evaluation, yang terakhir terkait dengan improvement. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Oke, kita masuk di klausul 4. Di klausul 4 ini sebenarnya banyak anaknya ya, 4.1 sampai 4.4. Di 4.1 ini terkait dengan konteks organisasi. Cara memahami konteks organisasi ya, kita harus tahu isu internal ataupun isu eksternal yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 4.2 kita juga harus memahami kebutuhan dan harapan dari pekerja maupun juga pihak yang berkepentingan. Misalnya ini perusahaan kita, siapa aja pihak yang berkepentingan? Ya bisa jadi perusahaan pekerja, lalu kemudian shareholder, lalu kemudian dari suppliers, bisa juga dari pemerintah ya, komunitas, dan juga dari customer. Inilah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan kita. Jadi apapun kepentingan mereka, apapun harapan dan kebutuhan mereka, ya harus kita penuhi seperti itu. Di 4.3 kita harus mengetahui batasan lingkup sistem manajemen K3. Nah, ini biasanya tertera dalam manual, meskipun dalam ISO 45001 tidak mensyaratkan perusahaan memiliki manual. Tetapi biasanya untuk mengetahui lingkup sistem itu tertera pada manual, sama seperti ini apa namanya, job desk dari
top management. Di 4.4 itu terkait dengan business process map. Nah, ini contohnya ya. Kita misalnya isu yang sifatnya internal, misalnya budaya. Di mana ada perubahan budaya, orang lebih sering memperhatikan gadget ketika bekerja. Nah, ini kan termasuk isu yang sifatnya negatif bagi perusahaan. Makanya menjadi suatu isu, namun datangnya dari internal perusahaan. Itu kan suatu isu yang harus kita pertimbangkan untuk kita lakukan tindakan. Contoh lagi misalnya peraturan yang berasal dari eksternal. Ya, misalnya peraturan. Nah, isunya sifatnya eksternal. Misalnya terdapat dikeluarkan peraturan terbaru terkait dengan K3 lingkungan kerja. Nah, misalnya di tahun 2021 ini baru saja dikeluarkan peraturan terbaru. Jadi, itu kan jadi isu di mana kita harus memenuhi peraturan ini. Ya, karena peraturan ini kan masih baru, ya udah kita harus lakukan tindakan untuk memenuhi dari peraturan tersebut. Itu termasuk isu yang sifatnya eksternal. Lalu kemudian ini contoh dari pihak ataupun pihak berkepentingan ya, kebutuhan dan harapan. Misalnya dari internal, kita mempekerjakan contohnya karyawan. Nah, karyawan itu memiliki kebutuhan ataupun harapan terhadap perusahaan kita, di mana organisasi harus dapat menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, di mana ada APD, peralatan safety, dan juga tersedia SOP. Oke, ini kan kebutuhan mereka ya harus kita penuhi. Contohnya lagi dari sifatnya yang eksternal, misalnya dari pemerintah. Ya, organisasi mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Jadi pemerintah butuh kita untuk mematuhi peraturan yang mereka buat. Ya, otomatis ya kita harus memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau tidak ya kita kan bisa mendapatkan beberapa masalah nantinya, baik itu denda maupun hal buruk lainnya. Makanya harus kita identifikasi dari awal. Berikutnya kita masuk ke klausul 5. Di klausul 5.1 di mana ini berisi terkait dengan komitmen puncak manajemen. Dalam artian ini adalah beberapa job desk ya yang harus diterapkan oleh pemimpin ataupun top manajemen. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri. Ini biasanya tertera dalam manual juga. Jadi ketika nanti diaudit ya seharusnya terkait dengan job desk ataupun tanggung jawab dari pemimpin perusahaannya tertera kata-kata ini. Di 5.2 ya masih di klausul 5 ada kebijakan. Nah, ini beberapa kalimat-kalimat yang harus ada dalam suatu kebijakan. Jadi ketika kita membentuk atau menyusun suatu kebijakan K3 ya harus mengandung kalimat-kalimat ataupun prinsip-prinsip 6 ini. Nah, ini adalah contoh dari kebijakan perusahaan yang sudah based on ISO 45001. Oke, berikutnya ada peran tanggung jawab. Nah, di sini biasanya yang membuat HRD, ya, di mana HRD dalam membuat peran ataupun job desk dari semua karyawan dari level operator sampai level top manajemen, di dalamnya harus ada tanggung jawab terkait dengan K3. Ya, jangan sampai tidak ada, ya. Lalu kemudian 5.4 ada yang namanya konsultasi dan partisipasi, di mana karyawan itu harus dipartisipasikan ya, harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan yang tujuannya untuk membangun budaya ataupun sistem manajemen K3. Oke, nanti misalnya ada contoh di sini ya. Oke, misalnya dalam menentukan kebutuhan dan harapan dari pihak berkepentingan. Itu biasanya dilakukan dalam bentuk meeting misalnya ya. Kita harus melibatkan seluruh pekerja, jangan sampai membuat ini satu orang. Karena ini harus kita konsultasikan ya, harus juga ada partisipasi dari pekerja lainnya dalam menyusun format ini. Berikutnya klausul 6. Di klausul 6 ya ada 3 hal penting, yaitu yang pertama, kita harus menyusun perencanaan untuk mengatasi risiko dan peluang. Seperti yang katakan tadi di awal. Baik, di klausul 6 yang penting harus kita pahami, yang pertama adalah perencanaan untuk menangani risiko dan peluang. Yang kedua, perencanaan untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, rencana untuk tindakan dan mengatasi risiko peluang, bahaya risiko, dan pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Oke, mengapa penting kita melakukan perencanaan? Yaitu untuk membuat tindakan preventive action ya sebelum terjadinya suatu kecelakaan. Jangan sampai kita belajar dari kecelakaan
Dimana kecelakaan terjadi dulu baru kita membentuk suatu pengendalian. Makanya penting kita lakukan perencanaan di awal sebelum terjadinya suatu masalah. Oke, berikutnya. Nah, dokumen yang terdapat pada klausul 6 ini yang harus disiapkan yang pertama adalah HIRA DC. Nah, ini sudah familiar dengan kita semua ya. Kemudian identifikasi hukum, ini ada formnya. Lalu kemudian sasaran K3, ini juga harus dibuat. Jadi, selain kebijakan, kita juga harus menyusun sasaran K3 perusahaan. Lalu kemudian kita membentuk program ya untuk mengatasi resiko dan program untuk menangkap peluang. Dan yang terakhir ada program untuk mencapai sasaran K3 yang kita tetapkan tadi. Oke. Nah, resiko peluang itu di mana sih? Biasanya dalam resiko peluang ini terdapat di format-format di isu eksternal internal. Oke, jadi di dalam isu tersebut harus ada kolom di mana di situ terdapat risiko ataupun juga peluang. Begitu juga dengan kebutuhan dan harapan pihak kepentingan, ya harus ada risiko dan peluang. Di HIRA DC juga harus ada risiko dan peluang. Nah, inilah yang membedakan format HIRA DC berdasarkan ISO 45001 dan juga berdasarkan OSAS tahun 2007. Di dalam identifikasi peraturan juga harus ada risiko dan peluang di sana. Oke, ini adalah proses penilaian risiko dan peluang, ya. Ini biasanya terdapat pada WI ataupun SOP dalam penyusunan HIRA. Nah, ada yang namanya evaluasi penaatan. Tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa ada persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Jadi kita mendirikan suatu perusahaan, tentunya ada undang-undang ataupun peraturan lainnya yang mengatur terkait dengan K3. Jadi semua peraturan terkait dengan K3 harus kita identifikasi dan harus kita penuhi. Makanya itu harus kita evaluasi terkait dengan apakah kita taat terhadap peraturan tersebut atau tidak. Nah, ini akan diaudit oleh badan auditor. Biasanya apakah kita sudah comply dengan semua peraturan atau belum. Nah, tindakan perencanaan itu biasanya untuk mengatasi resiko dan peluang ya, untuk mengatasi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dan juga untuk mengatasi kondisi darurat. Oke, berikutnya terkait dengan sasaran K3, ya ini sama dengan program-program yang akan kita lakukan untuk menuju sasaran K3 kita biasanya dibuat per tahun. Kita masuk ke klausul 7 terkait dengan dukungan. Dukungan ini tidak hanya berupa sumber daya keuangan ya, tetapi bisa jadi sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Nah, contohnya tadi terkait dengan sumber daya manusia, ya kompetensi yang harus kita perhatikan dari sumber daya manusia yaitu kompetensinya. Oke. Jadi ketika kita membuat program di mana di sana ada syarat kita membutuhkan sumber daya, dapat dilihat komitmen dari perusahaan kita apakah mau menyediakan sumber daya tersebut atau tidak. Berikutnya kepedulian. Nah, ini kaitannya erat dengan budaya K3 di sana. Bagaimana para pekerja itu saling peduli sama, tidak hanya bukan peduli misalnya ketika ada kecelakaan lalu mereka care, bukan peduli yang seperti itu ya. Pedulinya seperti misalnya menegur ataupun mengajak sesama pekerja untuk menerapkan K3, misalnya seperti itu. Lalu kemudian ada yang namanya komunikasi. Oke, yang namanya komunikasi dibagi dua, ada yang sifatnya internal, ada juga sifatnya eksternal. Yang internal itu bisa dalam bentuk meeting, himbauan, poster, dan lain sebagainya. Intinya suatu komunikasi yang kita sampaikan kepada internal perusahaan. Ada juga yang sifatnya eksternal, misalnya laporan P2K3, laporan RKL-RPL, dan lain sebagainya. Ini kan komunikasi yang kita sampaikan dalam bentuk laporan, tetapi kepada pihak eksternal. Ada juga yang namanya informasi terdokumentasi, di mana semua prosedur itu harus tersimpan ya dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita buat. Jangan sampai ada prosedur yang kadaluarsa yang tersebar di operasional misalnya. Jangan sampai ada prosedur yang masih dipelihara namun tidak diupdate lagi. Di dalam ISO ini juga istilah prosedur itu diubah menjadi documented procedure atau maintain documented information. Atau yang sifatnya record itu biasanya diubah menjadi retain documented information. Jadi di dalam ISO ini ada dua dokumen, ada yang sifatnya
SOP misalnya, WI dan lain sebagainya. Ada juga yang sifatnya rekaman ya atau record, atau sekarang disebut retain documented information, misalnya absensi dan lain sebagainya. Tulen juga. Oke, kita masuk ke klausul 8 terkait dengan operasional. Pelaksanaan untuk menangani risiko dan peluang. Setelah kita melakukan perencanaan, otomatis kita akan menuju kepada pelaksanaan di operasional di klausul 8. Nah, perencanaan ini gunanya untuk apa sih? Yang pertama untuk menetapkan kriteria operasi dan pengendalian operasional misalnya. Ya, mengendalikan bahaya, lalu kemudian manajemen perubahan, pengadaan, pengendalian kontraktor, dan outsourcing. Dan di sini juga terkait dengan manajemen emergency atau keadaan tanggap darurat. Nah, ini hierarki pengendalian ya. Otomatis di operasional ini kita harus melakukan pengendalian yang telah kita persyaratkan tadi, yang telah kita susun di perencanaan. Di klausul 8 ada juga istilahnya manajemen of change. Nah, ini juga tidak terdapat dalam OSAS ya. MOC ini biasanya juga sering jadi temuan. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan itu harus kita lakukan dokumentasi ya. Baik itu lingkungan kerja yang berubah, adanya perubahan di area organisasi, adanya perubahan dari lokasi kerja, ada perubahan peralatan, ada juga perubahan dari tenaga kerja. Jangan sampai ini tidak kita dokumentasikan, apalagi tidak dikomunikasikan, karena ini banyak sekali kecelakaan yang terjadi karena adanya perubahan yang tidak dikomunikasikan. Jadi manajemen of change ini juga sangat penting ya, sangat penting dalam menerapkan sistem manajemen K3. Kemudian di procurement, pengadaan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tidak terlalu dibahas pada OSAS, tapi di ISO 45001 ini dibahas secara spesifik, di mana pada saat kita melakukan pengadaan baik itu jasa maupun barang, ya kita harus memberikan persyaratan tertentu kepada vendor. Misalnya kita membutuhkan cat dan membeli dalam jumlah banyak ya. Dalam melakukan PO ataupun order, kita harus memberikan syarat-syarat tertentu terkait dengan K3 untuk dipenuhi oleh si vendor sebelum mereka melakukan pengiriman barang. Nah, di 8.2 ada tanggap darurat. Di sini tidak ada perbedaannya dengan OSAS. Yang jelas di tanggap darurat ini perusahaan harus memiliki karyawan yang sudah terlatih untuk melakukan pemadaman kebakaran misalnya, ataupun melakukan drill setiap tahunnya terkait mungkin banjir, kebakaran, atau huru-hara dan lain sebagainya. Kita masuk ke klausul 9 ya, terkait dengan evaluasi kinerja. Di evaluasi otomatis kita akan melakukan evaluasi terkait dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita terapkan terkait ISO 45001. Untuk melakukan evaluasi ada tiga cara. Yang pertama sifatnya pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Ada juga yang sifatnya audit internal, dan yang terakhir ada yang sifatnya tinjauan manajemen yang sifatnya lebih besar. Nah, kalau pemantauan pengukuran ini biasanya juga dilakukan oleh internal ya, atau juga bisa bekerja sama dengan laboratorium luar untuk melakukan pengukuran, misalnya kebisingan ataupun misalnya pencahayaan, apakah sudah memenuhi ataupun belum. Lalu kemudian ada yang namanya audit internal, ya, di mana kita melakukan audit terhadap perusahaan kita sendiri, apakah sudah memenuhi ketentuan SMK 3 atau belum. Dan terakhir ada yang sifatnya tinjauan manajemen. Nah, ini juga berbeda dengan OSAS ya. Di tinjauan manajemen di ISO 45001 ada yang namanya input, ada juga output. Contohnya cakupan tinjauan manajemen. Yang pertama, misalnya apakah ada perubahan terkait dengan isu eksternal dan internal. Jadi seluruh yang terkait dengan klausul dari awal tadi itu akan dibahas lagi di tinjauan manajemen terkait dengan perubahan-perubahannya dan juga terkait dengan hasil pelaksanaannya. Nah, tinjauan manajemen ini biasanya dilakukan bisa setahun sekali, bisa juga 2 kali setahun, tergantung kebijakan perusahaan. Dan dari keluaran tinjauan manajemen juga harus ada keputusan. Misalnya apakah ada kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan dari sistem manajemen K3 yang berkelanjutan dalam mencapai tujuannya,
keputusan yang berkaitan dengan peluang perbaikan berkelanjutan, keputusan yang berkaitan dengan setiap kebutuhan untuk perubahan. Nah, ini pada saat didokumentasikan oleh notulen harus mencakup semua hal ini, sehingga pada saat audit tidak menjadi sebuah temuan. Berikutnya klausul 10 terkait dengan improvement ya. Jadi di sini ada dua anak. Yang pertama insiden, ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Berikutnya perbaikan yang berkelanjutan. Oke, ketika kita mengalami suatu insiden, ya kita lakukan tindakan korektif. Tetapi ketika tidak ada masalah, ya kita lakukan improvement. Intinya seperti itu. Jadi ketika terjadi insiden atau ketidaksesuaian, ya kita harus bereaksi terhadap insiden tersebut. Contohnya misalnya kecelakaan. Ya jangan sampai kecelakaan tidak direcord. Ya, kecelakaan misalnya, atau mungkin segala sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Itu harus segera diperbaiki. Namun ketika semuanya sudah baik, ya kita lakukan improvement, dimana pasti ada opportunity for improvement untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, demikian untuk penjelasan terkait dengan ISO 45001. Jika belum ada atau tidak jelas, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi saya untuk kita bisa diskusi baik via online maupun diskusi secara langsung ketika kita nanti di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.